lihat aja nanti. 1.000.000% saya sampaikan di sini. Nggak berani Hasto Mapina. Ya, kalau Bung Noel tidak percaya, itu ya dimaklumi. Karena video itu akan mengancam mantan bosnya. Kita lihat aja nanti. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ketika Noel begitu yakin mengatakan 1.000.000% Hasto gak bakal berani membongkar dugaan skandal korupsi para petinggi negara, disangka serang baliknya malah bikin kaget sendiri guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ada puluhan video skandal pejabat negara yang bisa menghebohkan dunia politik Indonesia, dan bahkan lebih heboh dari Watergate di Amerika begitu. Wah, ini video-video apa sebenarnya Bang? Apa sih yang disiapkan Bang? Ya, terima kasih Bang Alfad dan Mbak Mala ya. Jadi terkait puluhan video itu kan kemarin prosesnya itu memang direkam, kemudian disiapkan oleh Sekjen PD Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, ketika beliau sadar bahwa penetapan tersangka kepada beliau itu lebih pada bentuk kriminalisasi. Ini sebagai kasus politik ya, bukan kasus hukum. Kenapa disebut dengan kasus politik? Karena nggak layak disebut dengan kasus hukum, karena pertama, Hasto Kristianto bukanlah pejabat negara, bukan pejabat publik. Kemudian dalam kasus ini tidak ada kerugian negara sama sekali. Kemudian selanjutnya melalui fakta hukum pengadilan yang berkekuatan hukum yang sudah tetap, inkrah, tidak ada keterlibatan Sekjen PDI Perjuangan dalam kasus penyuapan Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan. Misalnya dari putusan pengadilan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020 dalam amar putusan hakim halaman 160-161 dinyatakan bahwa segala uang yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan merupakan berasal dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di sini. Ini putusan pengadilan. Ya. Kemudian juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh alasan atau dalam tanda kutip bukti yang disampaikan oleh Ketua KPK ketika menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, itu sangat menggelikan atau menjadi bahan tertawan publik, tidak bisa disebut sebagai bukti ya hukum. Misalnya soal penempatan Harun Masiku sebagai orang Toraja di Sumatera Selatan. Ini kan bikin ketawa publik. Apa masalahnya di situ? Tidak semua yang namanya pencalekan itu sesuai dengan asal. Ya, Bung Noel itu kemarin calegnya itu di Kaltara, tapi asalnya beliau bukan di Kaltara, dan itu nggak ada persoalan gitu loh. Kenapa Harun Masiku yang orang Toraja menjadi caleg di Sumatera Selatan dipersoalkan, bahkan disebut sebagai bukti penyuapan oleh Ketua KPK. Jadi inilah yang menjadi alasan-alasan pertimbangan bahwa menurut Sekjen PDI Perjuangan ini bukan kasus hukum tapi lebih kepada kasus politik, dan sebagai perlawanan karena ini temanya adalah pemberantasan korupsi, maka Sekjen PDI Perjuangan membuat video-video yang memuat skandal-skandal korupsi, termasuk juga upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Dan kalau kita bicara soal Watergate, berarti itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan hukum untuk membunuh karakter politik, lawan politik. Baik. Nah, ke situ ya puluhan video itu. Begitu, Mas. Baik. Tadi sudah disebut disinggung nama Bang Noel, mungkin langsung ditanggapi, Bang. Langsung disenggol, Bang. Sebelumnya di Zoom Bang Gunrom sudah menyatakan sejumlah kasus-kasus nih yang sepertinya inilah yang akan di-spill nanti dalam video-video ancaman tersebut yang dibuat oleh Pak Hasto. Bagaimana menanggapi kasus-kasus yang disebutkan tadi? Apakah memang Anda tahu atau punya informasi terkait dengan hal-hal yang disebutkan oleh Gunrom? Pertama, saya tidak tahu. Kedua, saya yakin itu gertak sambal lah.
Retak sambal yang nggak mungkin berani dilakukan. Kedua, pasti tidak ada juga. Bagaimana ketika orang korupsi divideoin, kayak bikin sandiwara kan, kayak bikin sinetron. Mungkin Pak Hasto yang mengungkapkan, Pak Hasto di video, kemudian dia menunjukkan bukti-buktinya. Dia berani bertaruh saya di sini nih. Saya yakin 1.000.000% dia tidak akan berani melakukannya. Cuman dia kan shock doang, kaget, tersangka, nggak bisa tidur nih. 1.000.000% juga saya yakin nih bahwa Hasto tidak bisa tidur. Dia bikin orkestrasi lah, dia seperti Bung Karno yang berjuang keadilan. Dia bukan bercerita tentang Bung Karno. Kalau Bung Karno bicara tentang kemerdekaan Republik ini, tapi dia sebagai hari ini orang yang Bung Parno. Bung Parno dia, ya Parno ya, apa aja gitu. Itu. Jadi Bung Hasto ini bisa saya mandatkan sebagai Bung Parno nasional, ya kan? Karena Parno karena dia nggak bisa tidur, sakit perut. Kalau kita kan senyum-senyum aja, Mas Hasto. Udah, terus dari saya itu kan problem hukumnya sudah. Jangan ngomong lagi kriminalisasi dan sebagainya. Jangan bangun-bangun narasi malah menyesatkan dirinya dan partainya. Ini partai besar, partai ideologis, gitu. Nggak mungkin hal-hal yang ideologis menjadi sesuatu yang seakan-akan menjadi rendah gitu loh, karena perbuatan personal gitu loh. Kemudian itu ada institusi, ada ikatan melekat di dirinya terkait dia sebagai sekjen partai, itu persoalan belakang. Banyak juga tuh orang ketua umum partai, berapa ketua umum partai itu yang ditangkap sama KPK. Biasa aja tuh. Semua juga dulu bertakwa, siapapun yang ditersangkakan tadi kepolisian, di KPK pasti kami akan bongkar. Pas pakai baju oranye sakit perut tuh, diem. Lihat aja nanti, 1.000.000% saya sampaikan di sini. Gak berani Hasto ngakuinnya. Bang Guntur Romli, gimana nih kemudian tanggapannya? Ini kemudian dibilang Bung Parno malah katanya. Jadi apa ini adalah upaya untuk menghambat kasusnya saja agar tidak berjalan begitu atau bagaimana? Ya, kalau Bung Noel tidak percaya, itu ya dimaklumi. Karena video itu akan mengancam mantan bosnya. Kita lihat aja nanti. Kalau disampaikan tadi ya soal Bung Karno, ingat ada perkataan Bung Karno yang sangat terkenal bahwa perjuangan kalian itu lebih berat kalau aku menghadapi penjajah, tapi kalau kalian menghadapi bangsa sendiri. Artinya apa? Ada bangsa dari kita yang menggunakan cara-cara penjajah, melakukan kriminalisasi, ya, melakukan serangan politik untuk membunuh karakter. Ini kan khas penjajah. Jadi itu yang harus kita ingat, ya. Ketika Mas Hasto mengutip Bung Karno, itu bukan ingin menyamakan dirinya dengan Bung Karno, bukan. Tapi beliau mengaku sebagai murid dari Bung Karno, spirit perlawanan, spirit tidak pernah tunduk, ya. Dan ada buku yang dipegang oleh Bung Hasto waktu itu soal Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, itu karangan ditulis oleh Cindy Adam. Bab 9 itu kan terkait bagaimana Bung Karno masuk penjara karena aktivitas politik, ya, tapi dipakai dengan kasus hukum untuk menjebloskannya kepada penjara. Dan suasana kebatinan itulah yang saat ini dihadapi oleh Hasto Kristianto. Tapi sekali lagi kasus ini benar-benar akan membuka publik terkait soal pemberantasan korupsi. Kenapa Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan itu dikriminalisasi dengan tidak adanya kerugian negara di situ, tidak ada bukti-bukti hukum yang kuat, tapi dikriminalisasi. Tapi mengapa kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara yang kerugiannya triliunan miliaran malah ditutup-tutupi? Oke guys, sangat seru sekali memang dunia persilatan politik kali ini. Guntur Romli senyum-senyum, Noel kok malah terlihat tegang dengan emosi. Jadi sabar dan tunggu saja. Biarkan waktu yang nanti akan menguji. Kita lihat saja nanti endingnya seperti apa. Tapi yang jelas sepertinya PDIP itu bukan partai kaleng-kaleng yang cuma ketak sambal saja. Dari ekspresi dan ketawanya dari Guntur Romli tadi, sepertinya Hasto punya kartu truf para pejabat tinggi beneran. Cuma bagi PDIP tinggal menunggu momen yang pas saja. Jadi dalam hal ini tidak sedang membela Pak Hasto. Silakan saja segera bawa ke pengadilan biar semuanya terang benderang untuk kasus Pak Hasto ini.
Jadi buat KPK saya apresiasi kinerjanya. Tapi ayo dong KPK usut tuntas semua kasus korupsi yang merugikan negara miliaran bahkan triliunan. Jangan sampai dicap masyarakat KPK itu tebang pilih dalam menangkap koruptor. Dan juga Kim Plus, ayo sahkan undang-undang perampasan aset. Pasti akan full 80% di DPR. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.